Halo guys, kali ini Jam 27 akan membahas film yang menceritakan tentang seorang detektif yang sedang mengusut tuntas aksi kriminal. Dalam aksi pengajaran sang pembunuh yang telah menewaskan 7 anggota polisi, Davis kesulitan menangkap para pelaku hingga terpaksa menutup 21 jembatan dari 3 jalur, sungai dan kereta demi menangkap sang pelaku. Lantas bisakah Davis menangkap kedua pembunuh tersebut? Dan selamat datang di channel Jam 27. Pada awal cerita, terlihat seorang bocah yang sedang menghadiri pemakaman ayahnya. Bocah tersebut bernama Andre Davis. Ayahnya meninggal setelah menjalani tugas. An avenger who carries out he himself, Father Andre in 19 tahun kemudian di kota Manhattan, terlihat seorang pria bogel yang sedang berdiskusi dengan besti-bestinya. Dan pria itulah Andre Davis yang sudah menjadi seorang detektif. Davis yang ingin menjadi seperti mendiang sang ayah, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat banyak orang bisa mengenalinya. Seperti sang ayah yang dikenal mempunyai reputasi bagus. Suatu malam, tepat jam 12 lebih di kota Brooklyn, ada 2 orang penjahat bernama Michael Turgillo dan Ray Jackson yang sedang otw ke suatu tempat. Kedua perampok ini ternyata mencoba melakukan pencurian 30 kg narkoboy dari sebuah toko anggur di Brooklyn. Sebelum masuk ke dalam, mereka yang tidak ingin wajah aslinya terlihat menggunakan penutup wajah dan mulai beraksi. Setelah masuk lewat pintu belakang, mereka mendapati seorang manajer toko tersebut yang sedang beres-beres. Di sini Ray memberitahu kalau mereka akan mencuri narkoboy dan meminta pria tersebut untuk menunjukkan tempat penyimpanannya. Ketika mereka diarahkan untuk pergi ke lantai bawah, Michael dan Ray sangat terkejut karena melihat narkoboy yang akan mereka curi bukan 30 kg, melainkan 300 kg. The guys that are taking your cocaine, you're gonna be here all night. It's 300. Narkoboy tersebut 99% masih sangat murni. Michael yang melihat narkoboy sebanyak itu merasa janggal dan mempunyai firasat buruk. Kemudian meminta Ray agar segera pergi dari sana dan tidak usah menghiraukan narkoboy itu. Merasa momen ini tidak bisa disia-siakan, Ray yang gelap mata malah mengambil 50 kg narkoboy untuk nanti ia jual. Saat bersamaan terlihat para anggota kepolisian yang akan menyergap tempat tersebut. That stuff hasn't been cut yet. Small ain't always smart. Di sini Ray dan Michael yang ingin keluar malah berpapasan dengan Circle Sambo yang sudah berada di sana. Ketika kedua anggota Sambo dikerahkan untuk memeriksa area belakang toko, mereka malah menemukan mobil milik Ray dan Michael. Hal ini membuat para Sambo mengetahui adanya perampokan di toko tersebut. Di sini terjadilah aksi baku tembak antara Circle Sambo dengan Ray dan Michael yang mengakibatkan 7 orang anggota tim Sambo kembali ke alam barja. Tak ingin tertangkap, Ray dan Michael segera pergi dari sana. Scene selanjutnya, terlihat detektif Davis yang sudah berada di TKP. Davis yang dikenal sebagai detektif dengan reputasi baik, ditugaskan oleh seorang petinggi Sambo yang bernama Kapten Maskena untuk menangani kasus ini. Kapten Maskena adalah seorang petinggi Sambo yang memimpin Angkatan 85. Para Sambo yang tewas di kasus ini merupakan anggotanya. Captain McKenna runs the 85. I never met your dad, but my guys interrupted a. Setelah itu, Davis meminta para Sambo untuk keluar dan ia akan menganalisa tempat tersebut. Saat sedang menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kapten Botak, seorang wanita pirang datang dan menjelaskan bahwa ada 300 kg narkoba yang ada di tempat ini dan wanita itulah Detektif Barnes. Kapten Maskena mengutus Detektif Barnes untuk membantu Davis memecahkan kasus tersebut. Sini Davis keberatan dan mengatakan jika dirinya tidak bisa menangkap para pelaku dalam waktu 3-4 jam ke depan, maka tugaskan Barnes untuk membantunya. Namun hal itu ditolak Kapten Maskena Botak. Davis pun terpaksa menangani kasus ini bersama Detektif Barnes. Di sisi lain, Ray dan Michael berhenti di sebuah lorong dan menunggu seorang perantara untuk menjual barang haram itu yang bernama Torino Boss. Di sini Michael yang takut mereka akan ditangkap membacoti Ray kalau para Sambo akan mengetahui identitas mereka sebelum pagi. Sebaiknya mereka segera pergi dari kota tersebut. Saat Torino Boss datang, mereka memberitahu kalau narkoboynya bukan berjumlah 30 kilo, melainkan 300 kilo dan masih murni 99%. Di sini Ray dan Michael yang memerlukan banyak uang ingin menjual barangnya sendiri di bandar yang bernama Hawk. He stepped on it was 300 pure. You're gonna bring us to Hawk, and we're gonna. Well, Hawk hasn't heard 50 pure yet.
Ketika Michael menjatuhkan handphone ke dalam mobil, lokasi mobil mereka malah diketahui. Tanpa berlama-lama, tim Sambo langsung menghubungi Davis dengan mengirimkan foto mobil yang Michael dan Ray gunakan. Saat akan pergi dari sana, Ray membakar mobil yang pertama mereka pakai agar menghilangkan jejak. Detective Davis. 60 pounds of coke. You drive. Setelah mereka pergi, para Sambo dan juga dua detektif akhirnya menemukan mobil mereka. Detektif Davis yang menganalisa tempat itu memberitahu kalau para pelaku tidak mungkin mencuri banyak narkoboy karena mereka menggunakan mobil BMW 2 pintu yang menurutnya cukup kecil untuk membawa 300 kilo narkoboy. Menurut detektif Davis, para pelaku hanya akan mencuri 50 kilo narkoboy saja. Detektif Barnes yang memiliki skill noob sebagai detektif malah membantah dan mengatakan kalau para pelaku tidak mungkin mencuri sebanyak itu karena tidak mengetahui jumlah narkoba yang sebenarnya 300 kilo. Di sini tim FBI juga terlibat untuk menangani kasus tersebut. Salah satu anggota FBI yang bernama Twain memberitahu kalau wali kota meminta kasus tersebut ditegakkan dengan keadilan yang sebenar-benarnya. Jangan seperti kasus Vina yang tak kunjung tuntas. Heard that the FBI take over soon as brought to justice. Oh shit. Said Mayor Wilson brought to justice. Has the mayor got a thumb on this? Saat sedang menyusun strategi, mereka mendapatkan laporan bahwa Ray dan Michael hampir keluar menuju perbatasan luar kota. Jika kedua kriminal ini berhasil keluar New York, maka penanganan kasus ini bukan lagi menjadi wewenang kepolisian Departemen Kota New York. Mendengar hal itu, Davis yang mempunyai IQ di atas rata-rata cepat dalam mengambil keputusan. Sontak memberi perintah agar menutup 21 jembatan yang menjadi akses penghubung New York dengan wilayah lainnya. Salah satu anggota FBI botak memberikan waktu untuk menangkap para pelaku sebelum jam 5 pagi. Dengan persetujuan dari wakil wali kota New York, FBI dan Kapten Maskena, jembatan-jembatan tersebut ditutup hingga pukul 5 pagi dengan dikerahkan seluruh tim Sambo yang ada di kota tersebut dan pemburuan pun dimulai. There are 21 bridges in and out of rivers. Close them. Flood the island with blue. Sebelum pergi mencari sang pelaku, detektif Brown malah menguja Davis dengan berkata, "Apakah kau bisa hidup tenang beberapa tahun ini setelah membunuh 10 orang pelaku kejahatan?" Mendengar itu, Davis menjelaskan kalau dirinya tidak pernah menembak mereka tanpa alasan. Mengetahui hal itu, Bruce meminta Davis untuk menembaki para pelaku karena Bruce merasa sangat terpukul dengan tindakan pelaku yang telah membunuh besti-bestinya. Mendengar itu, Davis sedikit merasa aneh. Kemudian Bruce meminta Davis untuk saling melindungi karena dia memiliki anak yang masih kecil di rumah. Saat sedang mendengar bacotan Brun, tiba-tiba Davis mendapat telepon dan mereka pun segera pergi. Because I got a kid at home. Talk to me. Now. Di sisi lain, setibanya Ray dan Michael ke tempat Hawk, mereka menanyakan tentang tawaran pekerjaan untuk mencuri narkoba yang Hawk suruh. Bukan 30 kilo, tapi yang mereka temui 300 kilo. Lalu Hawk beralasan kalau itu hanyalah pemanis agar mereka mau mencuri narkoba tersebut. Mendengar itu, Michael sangat emosi jiwa dan mengatakan kalau dia dan Ray telah membunuh beberapa anggota Sambo. Karena itulah mereka berdua terpaksa harus lari dan hidup tak tenang selamanya. Bagaikan laki-laki bogel, Hawk yang hanya ingin enaknya saja tidak memperdulikan nasib Michael dan juga Ray. Ia malah menyuruh mereka berdua untuk melakukan negosiasi dan pergi dari sana. Tanpa berlama-lama, Michael meminta $1 million. Killed cops, but now we gotta run for. Make your own moves. 1 million. 0.4 million for you. Sementara itu, detektif Davis mendapat kabar kalau dua perampok itu telah berganti mobil dan mobil itu terlacak di sebuah CCTV. Tanpa berlama-lama, mereka pun mendatangi lokasi sang pemilik mobil. Setibanya di sana, mereka mendapati seorang wanita. Mobil itu terdaftar atas namanya dikarenakan sang mantan kekasih memiliki riwayat kredit yang sangat buruk. Di sini Davis meminta Bronze dan yang lainnya untuk keluar. Kemudian ia mulai menginterogasi wanita tersebut. Davis mulai memperlihatkan foto kedua pelaku. Melihat foto itu, wanita tersebut langsung memberitahu kalau yang menggunakan penutup wajah bergambar tengkorak ialah Raymond Jackson. Ray merupakan seorang petarung handal sejak kecil. Ray juga pernah bergabung di anggota militer dengan sahabatnya yang bernama Arvel. Sayangnya Arvel meninggal saat bertugas di Afghanistan. Sementara itu, satu orang lagi bernama Michael. Michael adalah adik Arvel dan Ray sangat menyayangi Michael, juga selalu melindunginya. Michael dikenal dengan sosok yang cerdas. Setelah sang kakak Arvel tewas, Michael bergabung sebagai anggota militer. Sayangnya Michael yang suka hipertensi malah menyerang seorang sersan. Merasa informasi sudah cukup, Davis pun pergi dari sana.
Kembali ke Michael dan Ray. Setelah selesai bernegosiasi, Hao memberitahu mereka tentang seorang bestinya yang bernama Adi. Adi bisa membuat rekening bank, password, dan semua yang nantinya Michael dan Ray butuhkan tanpa melibatkan para Sambo. Mendengar itu, Michael dan Ray segera otw ke kediamannya. Stay away from all canines. The strip club or parking lot. This is Severance. Let's get out of here. Setibanya mereka di sana, Adi sudah menunggu kedatangan mereka. Saat masuk ke dalam, mereka melihat foto mereka berdua yang sudah tersebar di berita televisi. Ketika Adi sedang membuat password baru dan mengganti identitas Ray dan Michael, tiba-tiba Thomas is right for your skin. And Ray takes separate buses to Miami. Dean and Eve. salah satu anggota Sambo menelpon tim Sambo lainnya, lalu memberitahu kalau para pelaku sedang berada di tempat yang mereka kepung. Dengan sigap, David pun segera otw. Di sini terjadilah aksi baku tembak yang membuat Adi sekarat. Sebelum Adi tutup usia, ia memberitahu rahasia terpolote yang ada di flash disk miliknya. Di dalam flash disk ada dokumen yang bernama 85. Adi memberitahu passwordnya, lalu meminta Michael untuk membawa flash disk itu. I can't see. Fucking A5. Thumb drives. Final words. Ketika berhasil kabur dari sana, Ray dan Michael bertemu dengan Davis. Saat adu tembakan terjadi, Ray malah tertembak. Mereka pun masuk ke sebuah gedung pengelola daging mantan. Di sini Ray meminta Michael untuk berpisah agar para Sambo tidak mudah untuk melacak mereka. Ray juga berpesan untuk fokuslah ke depan sampai nanti mereka bertemu kembali di kota yang bernama Miami. We're too easy to trap. I'll see you in Miami. Di sini Davis yang tidak ingin dirinya mati konyol terpaksa menembak Ray yang sudah sekarat. Sebelum kembali ke alam barja, Ray memberitahu kalau Michael tidak seperti dirinya. Di sisi lain, Bruce malah bertemu dengan Michael. Bruce yang ditodongkan pistol tepat di kepalanya meminta Davis untuk menembak Michael tanpa memperdulikan dirinya. Di sini Davis mencoba menenangkan Michael dengan berkata 90% kekacauan ini ulah Ray. Davis kemudian membujuk Michael dengan berkata Michael ingin mengikuti jejak sang kakak. Namun setelah kematian sang kakak, Michael malah diberhentikan secara tidak hormat. Davis mengerti tentang apa yang dialami Michael. Mendengar itu semua membuat hati Michael sedikit luluh. Michael pun memberitahu kalau semua ini tidak masuk akal. Manajer di tempat yang Michael dan Ray rampok tahu kalau polisi akan datang sesuai dengan waktu saat Ray dan Michael melakukan pencurian narkoboy. Michael juga melihat saat dia dan Ray akan pergi dari toko wine tersebut, para Sambo datang secara baik-baik dengan mengetuk pintu. Seperti yang kita lihat di awal scene tadi, mereka tidak menobrak pintu dan tidak juga membawa senjata api, layaknya para Sambo yang sedang menyergap kediaman persembunyian narkoba sebanyak 300 kg. Semua ini sangat-sangat mencurigakan. Dengan narkoba sebanyak itu tidak mungkin bisa lolos tanpa melibatkan kartel dan juga para Sambo. Apakah seperti Ladu Singkono? The manager at the spot we hit. I mean, one fucking knocked. Stand like a fucking cop. Andre, for the... It's filthy. You kept shot the cleaner upstairs. Before we left, the cleaner gave me. Para Sambo juga tidak menangkap sang pencuci uang yaitu Adi, tapi langsung menembaknya tepat di kepala. Michael kemudian memberitahu kalau sebelum Adi meninggal, ia sempat memberikan flash disk dengan berkata, dokumen rahasia yang tertulis 85. Mendengar penjelasan Michael, tiba-tiba Bruce memberontak. Apakah Bruce mengetahui sesuatu yang tidak Davis ketahui? Di sini Davis memberitahu Michael kalau Michael tidak akan bisa kabur dari kota ini. Michael bisa selamat jika ia mau menyerahkan dirinya kepada Davis. Dan yang terjadi, Drop your weapon, or you can't survive this. hal tersebut membuat Bruce bad mood. Di sini Davis menelpon para Sambo dan meminta mereka untuk menangkap Michael hidup-hidup karena Michael memiliki informasi yang sangat penting mengenai kasus tersebut. Di sini tim Sambo unit 85 dikerahkan untuk mengepung Michael dari berbagai arah. Dio Michael Trujillo leaving there has information vital to That are 84 to set up a perimeter. Sementara itu Michael masuk ke sebuah hotel. Di sini ia menyandra seorang karyawan kantor tersebut di kamarnya. Kemudian menggunakan laptopnya dan melihat isi flash disk yang tadi Adi berikan. Ketika melihat dokumen 85, Michael sangat-sangat terkejut karena melihat data-data kejahatan para Sambo korup di kota tersebut. Setelah itu Michael mengganti bajunya dan bergegas pergi dari sana. 85. Every number's a cop. Setelah keluar dari hotel, Michael malah bertemu dengan para Sambo. Di sini terjadilah kejar-kejaran antara Michael dengan tim Sambo dan juga Davis.
Michael yang sudah terkepung dari berbagai arah akhirnya masuk ke sebuah kereta. Davis yang melihat Michael langsung masuk ke dalam kereta dan mencoba menghampiri Michael tanpa diketahui tim Sambo lainnya. Ketika saling berhadapan, Michael memberikan pilihan untuk Davis. Jika Davis menginginkan flash disk, maka biarkan dia pergi. Davis pun memberitahu kalau Michael ingin seperti itu, maka para Sambo yang nantinya melihat Michael akan menembak Michael. Hanya dengan berkata jujur dan mau mengikuti arahan dari Davis lah, Michael akan tetap hidup meskipun harus masuk penjara dulu. Mendengar semua itu, hati Michael pun luluh. Ketika Michael memberikan pistolnya kepada Davis, tiba. Come on, Michael. Bronze Bitches, perempuan tanah jahanam malam menembak Michael. Hal ini tentu saja membuat Davis sangat hipertensi. Saat sakaratul maut datang, Michael sempat memberikan flash disk dan juga memberitahu kata sandinya. Tak lama setelah insiden itu, terlihat Bronze dan besti-bestinya sangat bahagia. Davis yang melihat kelakuan mereka semakin curiga, lalu meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya terlihat Kapten Maskena botak yang baru saja sampai di rumahnya. Saat masuk ke dalam, ia terkejut melihat keberadaan Davis yang sudah duduk di sana dengan menodongkan pistol ke arahnya. Di sini Davis mulai menginterogasi Maskena botak dengan memberitahu kalau manajer toko wine adalah bestinya Maskena. Mobil keamanan lapisan baja 85 yang memindahkan obat-obatan di kota dengan kendaraan itu adalah anggota Maskena. Para Sambo yang datang ke toko wine pada malam pencurian Ray dan Michael juga circle Maskena. Mereka ditugaskan untuk memindahkan semua narkoba ke suatu tempat. Sayangnya mereka malah bertemu dengan seorang pembunuh handal yaitu Ray yang mengakibatkan anggota Maskena meninggal dengan sangat tragis. Ray dan Michael berusaha kabur dari kota tersebut dengan akan mencuci uang, dan sang pencuci uang yaitu Adi juga salah satu circle Maskena. Tak ingin kebusukannya terbongkar, Maskena berusaha keras untuk menutupi semuanya dengan mengirimkan Adi ke alam barja. Mendengar hal itu tentu saja membuat Maskena botak sangat terkejut dengan skill Davis. Maskena mencoba membela dirinya dengan berkata tidak semua Sambo yang meninggal malam itu kotor seperti dirinya. Maskena melakukan hal ini untuk orang-orangnya yang selalu mengeluh kepanasan di jalanan saat menilang banyak orang dan tidak mendapati uang banyak yang mereka mau. Di sini Maskena mulai mengancam Davis dengan berkata kalau Davis tidak akan bisa membuktikan dari mana flash disk itu berasal. Tidak ada satu orang pun yang berani menantang Maskena. Jadi jika Davis melakukan hal ini, maka Davis hanya sendirian. Maka dari itu Davis harus selalu waspada seumur hidup, seperti Saka Tatal, Peggy Setiawan, dan para netizen yang sedang membongkar rahasia kasus Vina. Lalu yang terjadi, setelah meratakan skuad, Maskena juga mengirimkan Maskena ke alam barja. Brun datang dan ingin menembak Davis. Davis yang sudah mengetahui keberadaan Brun meminta Brun untuk menjatuhkan saja pistolnya. Di sini Brun memberitahu kalau dia sudah mengambil flash disk yang berisi semua bukti kebusukan para Sambo. Sayangnya Davis telah menyalin isi dari flash disk tersebut. Semua isi flash disk itu sudah tersebar di seluruh TikTok. Setiap polisi korup di angkatan 85 akan berjatuhan. Jika Brun berusaha menembak Davis, maka Brun akan dihukum seumur hidup. Ternyata selama ini ada konspirasi besar yang ditemukannya. Selama melakukan pengejaran pelaku. Hal yang tak terduga adalah konspirasi itu berkaitan dengan instansi kepolisian. Sangat-sangat mengerikan. Apakah nanti para netizen Indonesia bisa memecahkan kasus Vina seperti apa yang Davis lakukan? Dan film pun tamat. Kesan dari film tersebut, tidak semua ladusing itu seperti Maskena. Oke guys, itulah film 21 Brit guys. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum.